Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syah Timbun, tuan rumah MP Channel Netrans Production. Kali ini saya akan membahas masih dalam pokok pembahasan Syiah. Nah, jadi ajaran ini guys perlu diwaspadai ya guys ya, agar kita lebih waspada dalam memilih agama yang tepat. Nah, saya juga menghimbau kepada misalkan saudara-saudara mualaf yang akan pindah ke agama Islam atau Muslim, takut terjatuh pada ajaran ini seperti aliran Syiah ini, karena di ajaran Syiah ini sangat bertentangan sekali dengan ajaran yang ada di Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dan Syiah sendiri ini merupakan ajaran kekerasan dalam budaya mereka dalam mengingati Husain bin Ali, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sebelum ke pokok permasalahan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kami selalu menyampaikan syiar Islam untuk mengabarkan dan memberi wawasan kepada Anda untuk menjadi Muslim atau Islam yang faham tentang agama yang kita anut. Oke? Syiah yaitu ajaran yang sesat menyesatkan, bahkan dilarang keras oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Dia mengeluarkan fatwa bahwa aliran Syiah ialah bukan Muslim, bahkan adalah agama yang sesat, ya kan? Dan Syiah sendiri dibagi menjadi 3 golongan faksi, yaitu 1. Syiah Imamiyah, Itsana Atsariyah. Ini merupakan kelompok aliran Syiah yang terbesar saat ini. Beberapa negara yang menjadi komunitas terbesar aliran ini yaitu adalah Iran, Bahrain, Irak, Azerbaijan, serta Lebanon. Nama lain ini dari aliran tersebut dan mempunyai imam ke-12. Dan Syiah Imami atau Syiah Ja'fari, sebutan Imam 12, juga berasal dari doktrin yang mereka yakini terkait Imam 12. Dan dengan ke-12 imam ini merupakan pemimpin suci sekaligus mendapatkan otoritas langsung dari Allah SWT. Ke-12 imam tersebut adalah yang pertama Ali bin Abi Thalib, kedua Hasan bin Ali, ketiga Husain bin Ali, keempat Zainal Abidin, kelima Muhammad Al-Baqir, keenam Ja'far Al-Sadiq, 7 Musa Al-Kazim, 8 Ali Al-Ridho, 9 Muhammad Al-Taqi, ke-10 Ali Al-Hadi, ke-11 Hasan Al-Asqari, ke-12 Muhammad Al-Mahdi. Dan kitab fikih aliran ini menggunakan fikih Ja'fari atau fikih Ja'fariyah. Dan yang kedua yaitu Syiah Ismailiyah. Ajaran Syiah ini merupakan pecahan pengikut Syiah, yaitu istilah ini juga digunakan aliran tersebut berasal dari nama Ismail bin Ja'far yang bertindak sebagai imam suci, penerus Ja'far Al-Sadiq. Perbedaan yang mendasar di Syiah Imamiyah ini dan Syiah Ismailiyah sendiri adalah terletak pada salah satu nama imam yang mereka yakini, di antara di mana Syiah Islamiyah menganggap bahwa Ismail bin Ja'far merupakan imam dan bukan Musa Al-Kazim, sebagaimana keyakinan para pengikut Syiah Imamiyah. Dan yang ketiga, Syiah Zaidiyah. Nama Zaidiyah ini dipergunakan oleh pengikut aliran yang berasal dari nama Zaid bin Ali. Syiah ini juga dikenal dengan Syiah 5 karena aliran ini hanya
mempercayai 5 imam, bahkan bukan 12. Dan pengikut aliran Syiah Zaidiyah ini mayoritas berada di negara Yaman, dan aliran ini merupakan aliran Syiah terbesar kedua setelah Syiah Imamiyah. Para pengikut ini meyakini bahwa seluruh keturunan Hasan bin Ali atau Husain bin Ali bisa menjadi imam apabila mereka dapat memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan. Nah, itulah 3 faksi Syiah yang harus kita ketahui ya guys, dan jangan mau tertipu akan taktik takiyah Syiah yang akan menyesatkan kita. Nah, jadi disarankan di sini guys, untuk muslim atau umat Islam seluruhnya, bahwa Syiah ini perlu diwaspadai. Dan Syiah ini bukanlah Islam, akan tetapi mereka juga bekerja sama dengan kaum Yahudi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kewaspadaan ini perlu kita pahami agar tidak dibohongi oleh takiyah yang ada di dalam ajaran Syiah, seperti itu. Nah, jadi dari sini guys, perlu ditekankan, dalam agama Islam tidak ada unsur kekerasan. Bahkan di sini kayak acara 10 Muharram pun mereka itu memukul-mukuli bahwa mereka merasa sedih atas kematian Al-Husain di tanah Karbala tersebut, dan mereka diperingati besar-besaran. Bahkan dia memukuli diri sendiri dan menciptakan penderitaan kepada anak-anak mereka, bahwa satu Asyura atau 10 Muharram tersebut adalah untuk mengenang kematian cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali. Nah, dari sini ya guys ya, justru dalam satu Asyura kita harus berpuasa. Justru umat Islam tidak bersedih di 10 Muharram tersebut. Nah, seperti ini kalau ajaran Syiah itu tidak. Justru mereka memukuli diri sendiri, menepuk-nepuk dada mereka, dan menghati mereka, anak-anak mereka dengan benda tajam, bahkan bunuhnya diri. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Maka dari situ ya guys, kita perlu waspadai dengan ajaran-ajaran yang sesat menyesatkan seperti ini, apalagi berkedok Islam. Kita jangan mudah terpengaruh dan terpercaya kepada aliran tersebut. Nah, ini saya mempunyai cuplikan tentang perayaan besar-besaran 10 Muharram untuk memperingati Hari Karbala Al-Husain. Ini videonya.
yang ada dalam ajaran Syiah guys ya. Jadi perlu diperhatikan dan perlu disimak bahwa di Islam atau di Muslim tidak mengajarkan kekerasan, bahkan menyiksa diri sendiri. Dipukul-pukul ya kepalanya ya. Ini bahaya sekali ya guys, jadi tidak perlu dicontoh. Itu. Ini perhatian yang sangat serius ya guys ya. Untuk ajaran Islam tidak mempunyai ajaran seperti ini. Mereka bahkan sesat. Bahkan dia menjadi anjingnya Husain, babi yang bercampur dengan inilah lumpur dia segala macam itu. Bahaya guys ya. Jadi tidak perlu dicontoh agama seperti ini. Nah inilah cuplikan beberapa kekerasan yang mereka banggakan untuk menganiaya dirinya sendiri dengan memperingati hari Karbala atau tragedi Karbala untuk memperingati hari kematian Husain. Nah ini. Bahkan mereka menggonggong-gonggong histeris ya guys ya. Menggonggong dan mereka menyaksikannya dengan bangga, tidak sadar diri. Jadi babi berliburan di lumpur seperti ini. Yang perlu kita tiru ya guys. Apalagi makanya guys, perlu kita waspadai dalam bentuk agama apapun. Kita harus mencari kebaikannya. Kita harus mengkaji lebih tentang agama kita gitu. Dan agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang demikian, seperti yang ajaran Syiah untuk melancarkan visi dan misinya untuk merangkul para Islam di Indonesia ini agar juga mengikuti pemahaman Syiah. Jadi perlu waspada guys. Di Indonesia ini sudah menyebar ajaran Syiah yang sesat ini. Bahkan di Medan ataupun di Jakarta sana, di ICC itu, Islamic Culture Center itu pasti itu setiap melakukan ibadah 10 Muharram atau memperingati tragedi Karbala kematian Al-Husain, itu pasti sudah menciptakan kenang-kenangan sejarah atau mengikuti masa-masa zaman Al-Husain dulu sejak terbunuhnya. Bahkan ada lantunan puisi ceramah agama dari seorang imam-imam Syiah itu. Jadi kita perlu waspadai guys ajaran seperti ini agar tidak sesat menyesatkan kita gitu. Jadi dari sinilah tambahan untuk pengetahuan paham Syiah. Saya pun juga punya loh ya dulu ya, kewarganegaraan Irak, asli Irak nih ya, itu menjadi teman Nabi saya. Teman Nabi saya ini dia memang pemahamannya itu Syiah. Dia itu memang adalah kaum Syiah, tapi dia menghormati dengan Abi Sadimbun. Justru dia itu bermalam terus, dia menjelaskan tentang sejarah Islam. Bahkan dia juga menjadi tabib ya di Indonesia ini gitu. Dulu sejak 2006 atau 2000 berapa gitu ya, saya lupa. Tapi dia juga berpedoman pada Al-Quran.
Nah, tapi sedangkan kenyataan saya timbul lihat dalam pemahaman Syiah yang sesungguhnya tidak seperti itu. Nah, jadi kita perlu mewaspadai ya guys ya. Si orang Irak ini namanya Majid Al-Karim ya. Namanya Majid Al-Karim. Dia juga teman dari adik saya. Dia dari Irak. Ya, katakan tetangga ya. Berapa langkah cuma dari rumah dia ke Setimbun. Tapi sekarang dia sudah almarhum. Jadi Setimbun juga paham dan mewaspadai tentang ada orang-orang yang berkeyakinan Syiah yang beda yang pemahaman dengan kita itulah. Jadi juga menyebar di Indonesia Syiah tersebut. Nah, kita harus tahu tentang itu. Jadi dari sini guys, mudah-mudahan menjadi pemahaman yang lebih untuk Anda. Bahkan seperti di video-video tadi sudah sesat ya pastinya ya. Di agama kita atau di agama Islam ini tidak mengajarkan dan tidak menganjurkan kekerasan seperti itu dengan anak-anak mereka yang mereka pukul-pukuli dengan senjata tajam yang dikasih kepada anak-anaknya, padahal dia tidak tahu apa-apa. Dia anak kita tidak berdosa, tiba-tiba disuruh sayat-sayat pundaknya, dahinya, ubun-ubunnya disayat-sayat. Alhamdulillah. Jadi perlu diwaspadai guys. Dari sini Setimbun mengajak agar kita lebih waspada tentang ajaran Syiah ini, karena sudah menyebar ya di negara tercinta ini, di negara Indonesia. Seperti itulah guys, dari imbauan Setimbun kepada sobat viewers dan teman-teman semua dimanapun Anda berada. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Demikian pembahasan tentang pemahaman Syiah dari saya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.